قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وقال أبو الليث السمرقندي قال رجل في الزمن الأول لإبليس أحب أن أكون مثلك فقال اترك الصلاة ولا تحلف صادقا. Abu Laits As-Samarqandi beliau pernah bercerita. Qala rajulun, ada seseorang pernah berkata, orang itu fi zamanil awal, di zaman dahulu. Dia berkata li iblis, berkata kepada iblis. Na'udzubillah. Uhibbu an akuna mithlaka. Aku menginginkan agar aku, katanya orang tadi itu, menjadi seperti engkau, seperti iblis. Ini anak cari syarahnya di sini. Ini bisa berarti karena dia ingin sesuatu yang aneh. Kalau bahasa Jawanya itu ngelakoni. Orang kalau ngelakoni gitu kan macam-macam. Yang ngambil tali pocong lah, yang makan manusia, ya kan? Yang ini, yang itu dan sebagainya. Ini langsung, dan dikatakan di sini fi zamanil awal. Zaman awal ini maksudnya qabla bi'tsatin nabi. Jadi sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau setelah diutusnya Rasul, kemuliaan Rasulullah itu iblis tidak bisa menampakkan kecuali dalam beberapa hal. Tapi secara umum tidak bisa nampak. Tidak bisa nampak. Gitu. Dia mengatakan apa? Aku ingin jadi seperti kamu. Iblis gampang ngomongnya. Faqala, katanya iblis, na'udzubillah, utrukis sholata, tinggalkan sholat. Jangan sholat. Jangan sholat. Yang kedua, wala tahlif shadiqan. Jangan kalau sumpah kamu benar, sumpah palsu aja. Kalau bahasanya kita sekarang, kalau ente kepingin apa ilmu apa kayak santai. Kan katanya ya. Injak Quran, ngencingi Quran. Kan gitu yang aneh-aneh. Kenapa kok iblis ini mengatakan yang pertama kali tinggalkan sholat? Karena kalau sudah sholat ditinggalkan semuanya rusak. Jadi pondasi dasar itu ketika seseorang sudah meninggalkan sholat, bahkan mudorotnya, bahayanya orang meninggalkan sholat itu bukan cuma kepada sang fa'il ini, bukan cuma kepada sang pelaku ini saja, tapi kepada siapapun. Hatta kepada tetangganya kalau ridho, hatta kepada kemakmuran, meskipun kepada kemakmuran satu tempat bisa hancur gara-gara orang tidak sholat. Karena apa? Sholat ini tali utama untuk kita nyambung sama Allah. Kapan sholat sempurna? Sempurna semuanya. Kapan sholat hancur? Hancur semuanya. Makanya ya semoga dijaga oleh Allah. Bukan kita ini ngajari, bukan. Sejelek-jeleknya orang, bahasanya kita orang, sebajingan-bajingannya orang itu, kalau masih dia ini sholat, masih sholat ya, kadang-kadang kan ada gitu kan. Kadang-kadang mau mencuri aja sholat dulu, sholat hajat. Bukan ngajari, bukan. Jadi kalau orang itu masih berbuat, kalau dia ini masih melaksanakan sholat, itu masih ada celah diharapkan kebaikannya. Tapi kapan dia sudah tidak sholat, sulit untuk diharapkan kebaikannya sudah. Karena apa? Hilang. Kemudian apa? Sidqul hadits. Omong yang benar. Jangan mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jangan bohong.
Jangan engkau mengelabui orang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalaupun kau benar sekalipun ya, benar, jangan gunakan nama Allah sudah. Karena orang iman itu meskipun tidak menggunakan nama Allah untuk pembenaran, pasti benar. Kenapa kok sekarang ini kadang-kadang kita ngomong, wallahi, ente gini-gini, ada kejadian, loh, sawa, wallahi. Kenapa orang mengatakan seperti itu? Demi Allah, benar. Karena kebanyakan orang itu bohong. Gitu. Makanya katanya iblis, kalau ingin menjadi seperti iblis, tinggalkan sholat, rusak semuanya. Apa itu? Omongan, jangan benar. Jangan sumpah benar. Sumpah palsu, tidak apa-apa. Itu katanya iblis, naudzubillah. Ya. Di antara tarbiyahnya guru-guru kita, orang-orang tua kita yang soleh, itu masih bisa mentolerir kalau anaknya itu nakal. Ya masih dinasehati, diginikan. Tapi kalau sudah anak itu bohong, hancur sudah. Sampai dulu kan kalau sampai nakal gitu kan, dikek lombok. Dia apa dikena lombok mulutnya. Diginikan sama lombok. Bohong ya, bohong. Karena apa? Ini menentukan. Alhamdulillah, semua dijaga oleh Allah ya. Wa fil hadis, dalam hadis, taqulu al malaikatu, malaikat itu mengatakan, litariki sholatil fajri, untuk orang yang meninggalkan sholat subuh. Meninggalkan sholat subuh itu macam-macam, bisa dia tidak sholat sama sekali, atau dia sholat tapi sudah keluar waktu dan sengaja. Karena kadang namanya manusia normal ya, kadang itu telat kadang. Tapi kalau tiap hari telat ya bukan kadang itu memang tabiatnya, naudzubillah. Untuk orang yang meninggalkan sholat subuh, malaikat mengatakan apa? Ya fajiru, wahai orang yang ahli maksiat. Wahai orang yang rusak, wahai orang yang tidak punya adab kepada Allah. Subuh ini paling berat. Subuh paling berat sholat bagi orang munafik. Walitariki sholati duhri ya khasir. Dan untuk orang yang meninggalkan sholat duhur, malaikat ngomong apa? Ya khasir, wahai orang yang rugi. Wahai orang yang rugi. Walitariki salatil asri ya asi. Dan untuk orang yang meninggalkan salat asar, ya asi. Wahai orang yang maksiat. Orang yang maksiat. Ada sebagian mengatakan paling afdolnya itu salat kan subuh. Ada yang mengatakan asar. Kenapa? Karena asar ini pertengahan. Lek bosone kita orang nanggung. Waktu niku nanggung. Kenapa? Misal orang istiqomah ke masjid, ketika duhur ke masjid, tidak lama, kan jaraknya kan mungkin satu jam setengah, mentok 2 jam lah, ke masjid lagi. Setelah itu maghrib ke masjid lagi. Koyoke nanggung gitu loh. Apalagi yang punya pekerjaan. Kenapa kok tidak langsung aja duhur asar atau maghrib? Duhur asar maghrib, di maghrib, kodok, ya, orang maksiat. Gitu. Walitariki sholatil maghrib, dan untuk orang yang meninggalkan sholat maghrib, ya, naudzubillah ya kafir. Apa kafir ini? Wahai orang yang tidak syukur sama Allah, bernikmat itu. Orang tidak syukur sama Allah. Walitariki salatul isya'i ya mudayya'akallah. Wahai orang yang menyia-nyiakan, semoga Allah menyia-nyiakanmu. Semoga Allah menghinakanmu. Itu. Ya. Untuk orang yang, jadi tiap waktu itu ada doa membahayakan dari malaikat.
setiap waktunya ada doa-doa yang membahayakan. Kalau ente ngelihat ya, dalam sholat Jumat, yang afdol itu kan apa? Sebelum waktu. Jelas itu. Makanya kalau bisa diusahakan, kalau Jumat, itu diusahakan mulai malam Jumat sampai Jumat itu baca kahfinya 3 kali. Kapan itu? Malam, subuh. Nah yang ketiga yang sulit, menuju masjid. Ketika menuju masjid. Artinya apa? Sebelum sholat Jumatan. Meskipun dikatakan bahwasanya sampai 3 kali ini ditunggu sampai kapan? Maghrib. Jadi misalnya wallahu a'lam ya capek lah atau apa wis tak paham urusan barang teko kan gitu biasanya. Barang teko durung baca ya kafi misalnya. Itu ditunggu sampai waktu maghrib. Bukan sampai selesai Jumatan. Sampai waktu maghrib ditunggu untuk baca surat kahfi. Ya. Kalau Habib Zain bin Smith, beliau itu mengatakan kalau bisa diusahakan 1 jam sebelum adzan Jum'ah. 1 jam. Loh Beb, antum berangkat ke usah adzan. Khotib. Loh iya kan? Loh betul enggak? Iya, khotib. Iya, enggak telat sih. Telat ya enggak sih. Makanya sak bener kami minta-mintaan kok ngono ya, ngono ngomong ini. Itu apa ini? Takmir masjid sing pinter pisan apa? Buatkan tempat khusus untuk khotib. Ati alasan apa, Bang? Nah, alhamdulillah nek khairu tak ono. Ya kan? Karena apa? Untuk jaga wibawa katanya gitu. Ya. Jadi kapan kalau pas anak ndak jadi khotib ya harus berangkat lebih dulu. Ya. Nah kalau nah itu ya. Jadi 1 jam sebelumnya. Kemudian ini kalau main salaf ya, salaf itu gitu. Gimana mereka? Setelah sholat Jumat tidak keluar. Nunggu apa? Waktu asar. Nunggu waktu asar. Kita orang kan kadang-kadang gitu ya. Nunggu asar bukan karena nunggu di masjid, karena hujan. Makanya itu kalau kelihatan pas Jumatan hujan itu nikmat itu sebetulnya. Kenapa? Itu tidak bisa pulang karena apa? Nunggu. Lah kita mau nunggu, ono motor di ngarep. Setelah itu apa? Sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah itu ada waktu yang mustajab antara asar sampai maghrib. Jangan keluar sampai maghrib. Yo opo iki? Ayo, setelah sholat maghrib mau corotip. Sampai apa? Isya. Setelah Isya bocor sedikit itu baru pulang. Jadi kalau ente mau ikuti seperti itu ya, 1 jam sebelumnya ke masjid keluar Isya. Keluar Isya. Bayang ini. Nah, ente kita bisa pikir sekarang. Ente lihat sahabat, mereka itu kalau berangkat Jumatan masih menggunakan lampu. Tahu maknanya? Si peteng. Nah, saya kan suka nggak pakai lampu. Ya tahu nongol lampu nongol kape di tahan-tahan. Dulu mereka itu berangkat seperti itu. Makanya orang-orang pilihan untuk barengi Rasulullah. Nah kita orang mirip-mirip lah memper-memper gitu. Iya. Jadi kerasan nemen wis. Apa Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri atau siapa gitu? Beliau itu sampai inginnya tidak keluar, itu sampai membuat seperti ngaji itu. Setelah asar itu ditunggu maghrib, tunggu sampai asar. Asar sampai maghrib. Maghrib rotib. Rotib isya. Isya baru metu. Kon ping 4 ae wali. Iya. Kadang-kadang khotib munggah sih didelok ngene kok durung khotib munggah. Mbek rokokan ngene. Dinteni. Khotib mari baru dipateni ngene.
baru jalan. Allah, untung daripada tidak sembahyang. Engkau dalil kon, anak di luar itu kan jaga parkiran, ya nggak apa-apa. Ya kita kan percaya aja, nggak apa-apa. Yuhka diceritakan, anak Isa alaihissalam pernah suatu saat Nabi Allah Isa alaihissalam marro ala qaryatin kathiratil ashjar, kathiratil anhar wal ashjar. Pernah suatu saat Nabi Allah Isa itu melewati satu tempat itu sungainya itu enak dan banyak sungainya itu, airnya itu penuh, sehingga apa, pepohonan itu enak sekali. Fa'ak romahu ahluha, penduduk desa tadi itu kelihatan Nabi Allah Isa dimuliakan, Masya Allah Nabi Allah Isa gitu. Fata'ajjaba min husni ta'atihim. Fata'ajjaba, kemudian Nabi Allah Isa itu merasa kagum, min husni ta'atihim, dari baiknya ketaatan mereka penduduk desa tadi itu. Sudah tempatnya itu gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo, tuturi handayani. Apa artinya itu? Pak Yoyo. Iya, karena dia pengikut wayang, Masya Allah. Iya, bagus itu kata-kata bagus ya Pak ya. Mbu tuturi handayani kok. Anak tahunya tuturi handayani itu topi biasanya. Topi sekolah SD kan, tuturi handayani. Allahu a'lam. Pokoknya apik lah ngono. Sudah berlalu itu. Summa marra 'alaiha ba'da 3 sinin. Perhatikan ini. Summa marra 'alaiha ba'da 3 sinin. Kemudian setelah itu pergi Nabi Allah Isa, setelah 3 tahun kembali ke sana. Kembali ke tempat yang 3 tahun yang lalu. Itu dalam keadaan bagus, enak, ekonomi tentrem, orangnya itu taat, menghormati orang alim, menghormati Nabi dalam hal ini. Ya. Tapi aneh. Faro'a, maka beliau melihat apa? Al-asjaro yabisatan. Pohon-pohon ini sudah tidak tumbuh bagus, kering semuanya. Pohon ini kering. Kemudian apa? Wal anharo nashifatan, nashifah sama kering. Sungai-sungai yang 3 tahun yang lalu sungai tadi itu dalam keadaan air yang jernih, enak untuk mandi, untuk minum dan lain sebagainya. Ternyata sungai-sungainya itu nashifatan. Jadi apa? Kering juga. Kering juga. Wahia khawiyatun ala urushiha. Wahia, dan kampung tadi itu khawiyatun, kosong. Penduduknya tidak ada. Kosong penduduknya, ala urushiha, dalam keadaan urus halak. Dalam keadaan kosong, hancur, rusak. Hati-hati lah ya. Hati. Ini makanya kita jangan mikir pola ekonomi seperti ini itu pikiran manusia. Ada sesuatu yang menunjang ekonomi kita secara pribadi. Ada yang menunjang ekonomi secara umum, daerah, negara. Ternyata bukan karena perhitungan ekonomi, bukan. Itu salah satunya, kecil. Tapi lihat sebabnya ini. 3 tahun keadaan baik, langsung hancur seperti itu. 3 tahun toh. Fata'ajjaba min dalik. Fata'ajjaba. Maka Nabi Allah Isa ini heran. Min dalik dari itu. Loh kok bisa ini? Pohon kering. Kemudian sungai kering. Ekonomi hancur. Orangnya tidak ada. Yang dulunya orangnya itu nyambut Nabi Allah Isa. Tidak ada, kosong. Hancur, berantakan. Maka ketika itu apa? Fa'auhallahu ta'ala ilaih. Maka ketika
ketika itu Allah mewahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Isa. Perhatikan ini, perhatikan. Apa firmannya Allah di sini? Apa firmannya Allah di sini? Dikatakan bahwasanya apa? Qad marra 'alal qaryati rajulun tarikus shalah. Wahyunya Allah menyatakan apa? Hei Nabi Allah Isa, qad marra 'alal qaryati. Tempat ini pernah lewat, pernah satu orang lewat. Orang itu yang lewat di daerah tadi itu rajulun, seseorang yang dia itu tarikus shalah. Ada orang yang tidak pernah sholat, bukan tinggal ya, lewat, marro, bukan sakana, bukan tinggal, melewati tempat itu, lewat aja. Faghasala wajhahu fi ainiha. Maka orang yang meninggalkan sholat tadi itu, ngelewati tempat tadi itu, faghasala wajhahu, dia mengusap wajahnya. Bahasa Jawa ini raup. Fi ainiha, di salah satu sumber mata air di sana. Ambil. Langsung seketika itu fanasyafatil anharu wayabisatil asjaru. Fanasyifatil anharu. Sungai-sungai langsung kering. Karena apa? Karena orang yang meninggalkan sholat mengambil rizkinya Allah. Allah dari itu. Langsung sungai kering. Pepohonan jadi kering. Kemudian apa? Fakharabatil qaryatu. Daerah tadi itu hancur lebur. Ya Isa. Lamma kana tarkus sholati. Wahai Isa. Karena ada meninggalkan sholat itu sababan, merupakan satu faktor utama lihat middin, sebab hancurnya agamanya seorang. Mau alim kayak, mau ngerti ilmu agama kayak, tapi kalau dia sudah meninggalkan sholat, itu sebab hancurnya agama. Karena sebab itu juga agama hancur karena ada ninggalkan sholat itu sababan, sebab juga li kharabid dunya, rusaknya dunia. Kalau bahasanya lebih disederhanakan, rusaknya ekonominya seseorang. Pribadi orang itu, kenapa kok kesulitan? Kalau zaman dulu kerja 1 hari untuk makan 1 minggu. Jadi 1 bulan cukup dari tok kerja selesai. Tapi kok sekarang ini kerja 1 minggu dimakan 1 hari itu kurang. Kenapa? Bodoh. Tidak ngerti. Tidak bisa baca. Ente lihat, orang-orang dulu itu banyak yang tidak bisa baca tulisan, tapi tanahnya Masya Allah. Sampai antara mereka itu kalau sudah beli tanah ngajak orang. Kenapa? Tidak bisa untuk baca. Jadi ngomong, fulan, bacaan, betul tidak itu? Betul. Tanda tangan aja tidak bisa, cap jempol. Tapi kenapa kok dia berhasil? Tambak, sawah, toko. Kalau katanya kita Taufik, kalau dulu mulai pucuk jalan raya sampai pucuk lagi itu banyak orang muslim. Tapi lek saiki dudu iyo kabeh wis mangkane pertahanan toko Irak. Iya. Lek iku entek kabeh lho yo. Ayo coba, ayo. Misalnya ini omongan, lihat aja, ente lihat. Mulai perempatan itu sampai iku, orang ngomong Jawa gitu ya, sampai ngono, sing ono tugune, ente total. Kira-kira ya muslim piro, maaf,
punya orang yang tidak muslim berapa? Kenapa? Bukan karena ekonomi, enggak, orang dulu enggak sekolah. Malah kalau sekarang ini, Masya Allah titelnya banyak, kemana-mana bawa kertas, bukan mau apa, mau jual. Kalau orang dulu enggak bisa baca, tapi kemana-mana nyari tempat yang mau dijual. Lek saiki, dia mau ndelok ini, dijual, dikontrakan, tanpa perantara. Semuanya seperti itu. Kita mengatakan ini karena apa? Krisis global. Ini bukan. Ninggalkan sholat. Orang banyak ninggalkan sholat. Dianggap sholat itu biasa. Itu cuma rutinitas biasa. Hancur, Pak. Hancur. Ana pernah di Malaysia. Ada acara di Malaysia waktu itu berapa tahun yang lalu. Akhirnya waktu pagi itu Ana diajak kemana ini? Ke masjid. Masjid. Itu tahu enggak? Yang parkir di sana itu maaf. Sepeda motor enggak ono. Kabeh motor. Seret. Motor kabeh. Dan itu sholat subuhnya itu sampai 3 soft. Penuh loh. Lebar loh tempat di masjid itu. 3 soft. Gini ya. Kadang-kadang nasallahu salam wal afiyah, nggak sepeda motor, sembayang, hilang kok. Hilang, Pak. Kadang-kadang sandal itu hilang. Ya opo ini? Wah iku imame maning sing hilang sandale. Sopo? Aku. Mulai, tapi anak sunut aja. Ngambil apa? Dia mau ngambil berkah itu. Padahal yang buangkel, Pak. Sandal itu jadi colong, Pak. Kesulitan, Pak. Jadi kita orang ini alhamdulillah jadi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Akidahnya kita alhamdulillah dijaga oleh Allah. Jangan terlalu mikir apa krisis global kayak ini, ekonomi turun. Enggak. Kalau kita orang sholat sempurna, ibadah sempurna ditanggung sama Allah. Ditanggung. Loh Beb, kalau misalnya sholat niat gitu ya enggak apa-apa Pertama enggak apa-apa, lama-kelamaan kebaikan itu kalau sudah ada dalam hati. Ya ini ya, kan. Ciri kebaikan itu sudah menancap dalam hati, kapan dia meninggalkan, meskipun karena udzur, nyesel. Misal, kok sampai biasanya dia bangun jam 4 sholat di masjid, kok jam 4:04 baru bangun, ketelatan gitu ya. Padahal dia sholat, dia nyesel. Ya Allah, tidak sembahyang jamaah. Padahal sembahyang loh. Kadang sembahyang di rumahnya, berjamaah. Tapi nyesel karena apa? Tidak ke masjid. Ketahui, itu satu tanda bahwasanya alhamdulillah kebaikan sudah menancap dalam hati seseorang tadi itu. Tapi tidak apa-apa, menikah ono waktu maning. Ono waktu maning, ono waktu panjang umur sehat. Itu Pak. Ya. 31 cerita ya. Yuhka anna ba'dal akabir raqibal bahro. Diceritakan sesungguhnya sebagian akabir di sini maknanya orang soleh. Salah satu orang soleh raqibal bahro, pernah melewati lautan, naik kapal gitu Pak. Faro'a as-sama kayak kulu ba'duhu ba'do. Kelihatan di lautan tadi itu ikan ini saling makan. Tukaran dewe wak ini. Yang ikan ini makan ini, yang ini makan ini. Jadi ikannya tukaran dewe. Fatawahama, maka dia tadi itu menyangka nal qahta waqa'a fil bahr. Oh, ini mungkin kok ikan seperti ini ya. Ini mungkin karena qahta itu apa? Paceklik. Ya, kurang makan ini. Waqa'a fil bahri, terjadi di lautan ini mungkin. Bayang di laut mungkin ya ini kurang makanan. Jadi di antara sama ikan saling makan ini. Apa yang terjadi? Karena wali min audaillah fahatafa bihatikun. Maka ketika itu ada satu suara yang tanpa wujud menyatakan apa? Tadi kan annahu sesungguhnya qad syariba minal bahri.
Ada seseorang yang meminum di air laut ini. Siapa dia? Rojulun, seseorang. Tarikus sholah. Ada orang yang meninggalkan sholat suatu saat ngambil air di lautan ini, diminum. Falamma alima muluhatal ma'i. Falamma, maka ketika alima, orang yang meninggalkan sholat tadi mengetahui muluhatal ma'i, asinnya itu air, godafahu min famih. Godafahu, dia membuang. Diminum, dibuang. Gitu. Min famih, dari mulutnya. Gara-gara mulutnya itu, air laut itu masuk ke mulutnya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian air tadi dibuang lagi di lautan. Fawaqa al-qahta fil bahri. Langsung di lautan itu terjadi kekurangan makanan. Fil bahri. Karena apa? Min najasati famihi. Karena sebab najis maknawi. Najis yang bukan asli, najis maknawi dari mulutnya orang yang meninggalkan sholat. Oh, bukan main-main, Pak. Bukan main-main. Sampai di antara mereka, ya orang-orang soleh itu, ini bukan berarti harus dilaksanakan, bukan. Mereka yang jaganya ngatakan apa? Lebih baik, maaf, lebih baik memelihara anjing daripada memelihara anak tidak melaksanakan sholat. Sumber bala ini, sumber musibah ini. Ini anak meninggalkan sholat, hati-hati. Sampai suatu saat ada satu orang banguni anaknya ini. Subuh. Nak bangun, nak bangun. Tidak bangun, dibiarkan. Katanya si istrinya ngomong, kenapa tidak dibangun lagi? Katanya. Sian, biarkan, mungkin kecapean dia. Katanya apa? Ambil kayu bakar. Bakar ini anakmu sekarang. Loh, anakku, lebih baik dibakar dengan api dunia daripada dibakar di akhirat kelak. Paham ya? Oh, berat, orang meninggalkan sholat, hati-hati, dijaga. Kalau orang-orang soleh dulu, bukan cuma sholat fardu, bukan cuma sholat fardu, sebelum subuh sudah bangun, makmur, 2:30, jam 3, kurang 1/4 sudah bangun. Baca Quran, ada yang baca Quran, ada yang dzikir, ada yang ala kulli hal, yang baik-baik semuanya. Terus sampai gara-gara bal-balan nggak beker. Ini nanti pertandingan antara Webeker jam 1:30, Masya Allah, 1:30 tanya. Ya. Semoga dijaga oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.